kalian gimana? Hehe. Udah dapat unitnya apa belum ya kan? Atau kalian masih cari-cari unit sepeda listrik atau motor listrik? Oke, kali ini aku mau terima kasih dulu nih buat kalian yang udah subscribe, share, like, dan komen ya kan. Karena subscriber itu udah menempuh di 3.400 orang cuy ya kan. Itu tanpa bantuan kalian nggak akan bisa sampai di subscriber sebanyak itu ya kan. Ya meskipun penontonnya cuma dikit ya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi memang itulah perjuangannya seorang YouTuber ya kan, yang dulunya cuma iseng-iseng dan sekarang itu harus dituntut bisa ngasih informasi ya kan tentang sepeda listrik ini ya kan. Dan yang aku bahas itu bukan cuma baiknya aja ya kan. Yang aku bahas itu juga banyak banget. Ada yang kekurangannya, ada yang kelebihannya, ada yang efisiensinya, ada yang fitur-fiturnya, ya itu kita bahas semua. Nah, dan ada lagi ya kan teman-teman itu yang sangat tidak nyaman dengan aku mengulang-ulang kata dengan kata-kata ya kan. Karena memang itu logat apa ya, aku nggak bisa jelasin karena itu memang terucap dengan secara langsung aja ya kan, tanpa aku bawa-bawa sendiri kayak gitu ya kan. Loh kayak gitu aku nggak bisa ngatur. Ya kayak gitu lah intinya. Oke, aku kali ini tuh mau jelasin tentang kekurangannya sepeda motor listrik. Yang mungkin kalian itu banyak yang bertanya, emang kekurangannya apa aja sih ya kan. Kalau seumpama dari aku pribadi, kekurangannya itu yang pertama, yang jelas dari jarak tempuh. Jarak tempuhnya itu sangat terbatas banget. Dalam arti ini sekali cas dia itu bisa menempuh di 60 km ya kan. Nah, tetapi dalam realnya itu nggak bisa semata-mata sekali cas itu 60 kilo, enggak. Itu bisa berkurang atau bisa lebih, tergantung dari berat badan, tergantung dari kondisi motor. Kondisi motor itu seperti rodanya kempes depan belakang kayak gitu pengaruh. Terus yang ketiga itu dari medan, itu pengaruh banget. Terus dari gaya angin, sama kalian itu di tempat yang anginnya itu kenceng, itu sangat berpengaruh. Jadi nggak bisa dipukul rata semua itu 60 km, nggak kayak gitu. Terus kekurangannya juga dia itu di bagian pengecasan. Jadi pengecasannya dia ini cukup lama ya, meskipun dia wattnya kecil. Jadi untuk pengecasannya sendiri dia itu kisar antara 8 jam sampai 12 jam, tergantung dari kualitas kabel yang kalian pakai, dari daya rumah yang kalian pakai. Semakin tinggi dayanya, pengecasannya semakin cepat kayak gitu, karena lebih stabil. Kalau rumah yang wattnya rendah itu kan voltasenya naik turun tuh ya kan, apalagi yang rumahnya jauh dari titik pusat kelistrikan itu lebih lama gitu kayak gitu. Jadi itu pengaruh juga. Aku nggak bisa memastikan bahwa sepeda listrik itu pengecasannya sekian, biasanya nggak bisa. Itu semua itu jawabannya adalah tergantung. Nah itu sing bikin aku itu nggak bisa memastikan, dan itu menjadi salah satu kekurangannya kayak gitu. Nah untuk pengecasannya sendiri dia itu kecil ya, cuman 220 watt kayak gitu, cuman 220 watt. Terus dia itu juga nggak bisa kenceng cuy, jujur aja dia nggak bisa kenceng karena kecepatan maksimal itu cuman ada di 49 km per jam, cuman 49 km per jam. Jadi kalau kalian yang tipe orang lebih suka kenceng, lebih suka berakselerasi, jarak tempuh itu nggak sampai ke 60 km, nggak akan pernah sampai, karena memang ya seperti itu tadi. Jadi jarak tempuh itu banyak banget pengaruhnya kayak gitu. Cara kalian berkendara itu juga mempengaruhi seberapa cepat baterai kalian itu habis kayak gitu. Kekurangannya tak rasa itu ya kan. Untuk saat ini, kalau seumpama untuk kekurangan di bagian kelistrikannya, perawatan, fitur-fitur kayak gitu nggak ada sama sekali. Karena pure ya, jujur aku itu suka banget sama unit motor listrik apapun motor listrik, karena karakter motor listrik itu berbeda sama karakter motor bensin pada umumnya. Jadi karakter motor listrik itu dia lebih apa ya, torsinya lebih ngisi ya kan. Torsi itu apa sih? Torsi itu kalau sama kita di stopan ya kan, di lampu kuning, lampu merah gitu, terus kita melaju ya kan, pasti motor ini lebih duluan ketimbang motor-motor bensin. Karena motor bensin itu kan torsinya lemah, tapi itu ada yang pakai juga aja ya. Karena kalau motor bensin itu dia torsinya di bawah motor listrik.
Contoh seperti Alfa Servo. Alfa Servo itu torsinya bisa 53 Nm. Kalian bisa komparasikan motor dengan torsi segitu, setara dengan motor apa, ya kan? Ya seperti itulah. Contoh kecilnya kayak gitu. Kalau seumpama untuk minusnya tadi itu sebenarnya bisa teratasi, kan? Bisa teratasi. Ada solusinya. Ada solusinya. Seperti baterai yang cukup boros atau jarak tempuh yang sangat singkat, itu bisa kita antisipasi dengan upgrade baterai, atau kalian pasang baterai eksternal, ya kan? Kita pasang baterai eksternal. Jadi apa itu baterai eksternal? Baterai eksternal itu baterai lithium atau LiFePO 4 yang bisa dipasang dan bisa dilepas secara bergantian. Contoh nih, unit ini kan pakai baterai aki, ya kan? Jujur aja ini memang pakai baterai aki, meskipun dia bilangnya SLA dan lain-lain. Itu memang aki, ya kan? Dia pakai baterai aki. Nah, setelah itu kita beli baterai eksternal. Nah, keuntungannya baterai eksternal itu tanpa harus ngelepas baterai bawaannya. Jadi kita masih tetap bisa pakai baterai bawaannya tanpa ganti. Lalu kita bisa tambahin baterai eksternalnya di dalam jok, kayak gitu. Jadi cukup simple. Terus kelebihannya juga baterai eksternal itu bisa dibawa kemana-mana. Kita bawa charger 2, charger untuk motor sendiri dan untuk chargernya baterai lithium. Nah, terus pengecasannya juga nih, itu berpengaruh. Baterai lithium itu pengecasannya bisa fast charging. Nah, baterai lithium itu apa sih? Kalau kalian punya handphone, ya kan, kalian nonton dari HP, ya kan, pastinya. Baterai lithium, ya kan, itu ditanamkan di baterai di HP kalian semua. Jadi kalau sama kalian itu bertanya, lithium itu awet apa enggak sih? Ya kalian lihat aja HP kalian itu awet apa enggak. Ya seperti itu. Untuk lama pengecasannya juga sama. Dia sekitaran ya 2 jam 3 jam lah, kayak gitu. Mirip seperti kalian itu ngecas HP kalian sendiri, kayak gitu. Nah, kalau untuk performanya nih, ya kan, untuk performanya sendiri, kalian itu bisa upgrade dengan ganti fotol atau ganti controller dari Nanjing, ya kan. Controller itu ada 2 yang saya tahu. Itu ada fotol tipenya IM50S atau berapa gitu, sama Nanjing, NANJING, kayak gitu, Nanjing. Jadi banyak opsi, kita itu bisa upgrade sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kayak gitu. Jujur sih, overall aku suka banget dengan unit sepeda motor listrik ini. Jadi kalau seumpama kalian itu bertanya kekurangannya, memang kekurangannya yang udah aku jelasin itu semua. Jadi kalau seumpama kalian itu bertanya kira-kira masuk nggak sih kalau seumpama untuk jadi opsi pengganti motor bensin, jawabannya tidak untuk kondisi motor yang masih standar, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini, ya kan. Kalau seumpama kalian ada yang ditanyakan, bisa aja komen di kolom komentar, ya kan. Karena sini rame banget cuy, ya kan. Aku menghormati orang-orang yang punya hajat juga, ya kan. Oke, sekian dari saya. Kalau semua ada kurangnya, maaf sebesar-besarnya. See you on next video.